Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur atas limpahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu di majelis salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin jamaah Jumat, selaku khatib pada kesempatan khutbah kali ini saya berwasiat, mari kita tingkatkan takwa dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah dan juga sungguh-sungguh meninggalkan larangan-larangan Allah, karena hanya dengan bekal takwa inilah bekal yang akan menyelamatkan perjalanan hidup kita di dunia wal akhirah. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan satu ayat dari surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin, inilah sholat. Sholat adalah kunci yang akan menyebabkan seorang muslim itu berperilaku baik ataupun buruk. Sholat manakala dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan menjadi pembimbing, akan menuntun perilaku seorang mukmin sehingga dia berperilaku mulia, berperilaku terpuji dan bermanfaat bagi orang lain. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ada kalanya sholat itu kurang memberi pengaruh atau bahkan sama sekali tidak berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Sholat tidak menjadikannya baik, atau bahkan sholat tidak mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan kemungkaran. Kalau terjadi hal demikian, maka sudah sepantasnya kita mengoreksi ibadah sholat kita, karena pasti ada hal yang salah dalam ibadah sholat kita. Para ulama mengatakan salah satu penyebab seseorang ketika sholat tertib, dia mendirikan sholat, akan tetapi perilakunya belum mencerminkan perilaku yang mulia, adalah karena dia meninggalkan ruh dan inti sholat. Maka apa ruh dan inti sholat itu? Yaitu adalah khusyuk. Khusyuk adalah ruh dan inti dari ibadah sholat kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji dan menyanjung dan mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang meraih kesuksesan,
orang yang meraih keberuntungan. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashirun. Benar-benar beruntunglah orang-orang mukmin itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maksud ayat ini adalah beruntung, bahagia, sukses dan menang orang-orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin, sholat yang khusyuk adalah sholat yang mampu sampai masuk ke dalam hati, sehingga ketika sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya, dengan keagungannya mampu hadir di dalam jiwa, sehingga dengan hadirnya kebesaran Allah, keagungan Allah akan menyebabkan hati itu terbuka, hati terkena sinar cahaya, maka akan menyebabkan masuknya bimbingan Allah, hidayah Allah, tuntunan Allah ke dalam jiwa kaum mukminin ketika sholat. Ketika hidayah itu telah masuk, nur ilahi telah masuk, maka akan menyebabkan seluruh organ tubuhnya menjadi positif. Maka baiklah, maka mulialah semua perilaku hidupnya. Itulah hakikat sholat. Dan begitulah seorang mukmin seharusnya ketika sholat. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang mampu menghadirkan keagungan Allah di dalam hati. Seorang mukmin ketika sholat, maka dia itu sebetulnya sedang bermunajat, sedang menghadap Allah. Dia yakin bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Maka dengan hal tersebut akan menyebabkan urusan yang paling besar yang dia yakini adalah urusan dengan Allah, dan urusan-urusan selain Allah itu akan terasa kecil, terasa tidak penting, sehingga godaan kemaksiatan, rayuan untuk berbuat kemungkaran itu dengan sendirinya akan luntur, akan hilang karena telah masuk hidayah Allah di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma min imri'in muslim tahduru sholatun maktubatun fayusimu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub malam ya'ti kabiratan wa dzalika dahratul lahu, rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim itu menghadiri sholat wajib, kemudian dia membaguskan wudunya, membaguskan rukuknya, membaguskan khusyuknya, maka tiadalah kecuali Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa yang telah berlalu sepanjang masa, selama dia mau meninggalkan dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka seandainya ada seorang muslim yang mana dia sudah mendirikan sholat, akan tetapi sholatnya tidak mampu menjadikan dia lebih baik, sholatnya tidak mampu menghentikan dia dari kemaksiatan, sholatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan zalim terhadap orang lain, maka perlu diperbaiki ruh dan inti sholat, yaitu khusyuk. Sehingga khusyuk itu merupakan satu perkara terbesar dalam sholat yang harus diperjuangkan. Khusyuk merupakan suatu urusan yang berat, yang terus dan terus harus diperjuangkan, sehingga kita kaum muslimin ketika sholat bisa melaksanakan dengan khusyuk dan menghadirkan keagungan Allah dalam sholat kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan sholat kita mampu merubah perilaku kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fi kitabil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin